Halo, balik lagi di channel Era Komputer. Ini adalah video ketiga saya di channel saya, yaitu membahas tentang HTML dasar, menampilkan. Selamat datang di web browser. Kita langsung saja mulai ke tutorialnya. Pertama-tama kalian pasti sudah menyiapkan bukan alat perang untuk kita. Alat perangnya apa? Yaitu ada dua, web browser sama kode editor. Kalian mau pakai kode editor apa aja ya, Notepad++ atau Sublime Text, VS Code seperti saya, tidak masalah. Nanti akan cukup sama ya, nggak jauh berbeda gitu. Yang penting kalian mempunyai kode editor. Oke, langsung saja. Pertama kita buka kode editor kalian. Kalau pakai VS Code ya kalian buka VS Code kalian. Nah, tampilan pertama VS Code akan seperti ini ya. Jangan bingung. Nanti kita akan bahas secara detail dan ikuti saja tutorial saya dan nanti akan mengerti. Kalau kalian memakai OS Windows, buka file explorer kalian yang ada di sini. Namanya file explorer, kayak begini tampilannya. Kalau buat yang belum tahu apa itu OS Windows, itu adalah sistem operasi perangkat lunak yang digunakan untuk ini layar di komputer kalian. Atau bisa searching di Google. Oke. Kalau saya akan buka file. Kalau di Ubuntu atau Linux kita namanya file. Oke. Kalian buka di desktop ya. Kalian buat file baru, kalian klik kanan, lalu kalau di Windows biasanya ada namanya new. Nah, itu klik aja new. Lalu kalau saya new folder ya di Linux. Oke, kita namai dengan nama apa ya? Belajar aja deh. Belajar. Oke. Lalu oke atau create. Nah, sudah kan, kita udah punya file untuk kita ngoding. Sekarang kita ke kode editor lagi. Ini silang aja. Lalu kalian klik file. Lalu open folder. Jika kalian memakai Sublime Text atau Notepad++, pasti akan sama. Di sini ada file, lalu pilih yang open folder atau CTRL-K, CTRL-O. Nah, kita cari nih folder yang tadi. Yang tadi ada di desktop ya. Oke, ada di desktop. Ini folder belajar ini. Lalu klik OK. Nah, nanti kalau sudah, tampilannya akan seperti ini lagi. Ini silang aja lagi. Ini nggak perlu. Lalu kita bikin new file. Kalian bisa ke file atau new file ini. Atau bisa CTRL+N. Nah, jadi akan tampilannya seperti ini kalau kalian memakai VS Code. Kalau pakai Sublime Text juga kemungkinan agak sama, tapi juga agak sedikit berbeda, nggak jauh berbeda. Lalu kita Ctrl S lalu namai. Pastikan kalian taruhnya di folder belajar ya. Kalau kurang yakin, kita ke desktop lagi. Kita klik 2 kali folder belajarnya. Nah, ini bisa. Lalu tuliskan namanya index.html. Bentar. Namanya index.html ini. Lalu klik save. Nah, pasti akan seperti ini. Nah, kita ke file explorer lagi atau file. Kita klik di folder belajarnya. Ini masih seperti ini ya, karena kita belum tampilin apa-apa. Kita bikin strukturnya dulu. Namanya lebih kecil dari, lalu tanda seru. Lalu tulis doc type spasi HTML. Lalu buat penutupnya kasih lebih besar dari. Lalu klik enter buat nambah space.
Untuk tab HTML ini kalau kalian masih ingat di video selanjutnya, ini buat pertanda aja ya bahwa ini adalah HTML5. Lalu yang kedua HTML. Nah, kalau kalian memakai VS Code nanti akan dibuatkan secara otomatis penutupnya seperti ini. Oke, lalu di tengah-tengah kalian enter lagi, lalu kalian tuliskan kodenya, tagnya head. Nah, nanti akan secara otomatis dibuatkan lagi. Kalian enter lagi, lalu kalian tuliskan title. Nah, fungsinya si title ini buat menuliskan judul website. Oke, kita klik ke head ini, lalu enter lagi. Kita pasang tag pembukanya si HTML ini lebih kecil tadi ya. Lalu ketikkan body, lalu tampilkan tanda ini. Lalu kita bisa menampilkan semua konten di sini, dan konten di body ini maka akan ditampilkan di web browser kalian. Kita tulis yang title dulu. Titlenya kita isi dengan my website judulnya. Ini judulnya. Kalian Ctrl S untuk save. Kalian ke folder lagi. Nah, lalu open with browser, atau kalau di VS Code ini open with Chrome. Nanti akan membuka Chrome. Nah, ini judulnya akan ditampilkan di tab website ini, my website. Nah, sama kan? Kalau kita bisa ganti lagi welcome to my website. Kalian jangan lupa Ctrl S lagi. Kalian refresh. Nah, welcome to my website. Paham ya? Kalau title itu untuk menampilkan judul di halaman tab website. Sekarang kita akan menampilkan paragraf atau tulisan di browser. Kita tuliskan apa aja. Selamat datang di my website. Kalian jangan lupa Ctrl S kalau sudah. Kalian kembali ke Google Chrome. Kalian refresh. Nah, sudah tampil ya di sini ya. Selamat datang di my website. Nah, kita bisa tulis lagi. Kita tulis paragraf di bawahnya. Perkenalkan, nama saya adalah Rian. Kalian tulis nama kalian juga boleh. Jangan lupa, kalau belum di save biasanya muncul tanda putih berwarna bulat ini. Kalau kita Ctrl S, nah sudah tersave. Kita kembali ke browser, kita refresh. Jalan nih tulisannya, tapi kenapa kok nggak ke bawah ya? Padahal kita menulisnya sudah benar. Kenapa? Ini karena browser kita belum tahu kita akan menampilkan tag apa atau menuliskan apa di dalam browser. Yang browser tahu, kita menuliskan tulisan ini aja. Paham nggak? Nah, caranya gimana? Kalau ingin menampilkannya ke bawah, bisa kalian pakai tag P. Nah, itu nanti aja lah. Kita coba kalau kita terus sampai banyak ini. Kita coba awok. Ctrl S, lalu refresh. Sama aja ya. Akan terus ke sini, lalu kalau nggak muat dia akan turun di sini. Nah, kita nggak mau itu. Nah, kita bikin tag yang namanya tag P, paragraf. Kita bisa isikan di tag P ini, selamat datang di my website. Seperti ini ya. Ctrl S, lalu ke browser, refresh. Nah, sudah tampil ya. Bedanya yang tadi agak sedikit ke atas karena itu kan kita nggak memakai tag paragraf. Tag paragraf ini memiliki margin dan padding yang sudah default dari sananya. Oke. Lalu kita kembali ke VS Code. Kita bisa tampilin lagi. Perkenalkan nama saya. Tag P lagi. Lalu tuliskan perkenalkan nama saya adalah
Topa ya, Ctrl S, lalu ke browser. Kalian pasti sudah bisa nebak ya, ini akan kemana? Ke bawah ya. Kita refresh lah kan, ke bawah kan. Kalau kita kasih senggang banyak gitu, kita tag P lagi. Ini adalah website pertama saya. Ini Ctrl S, kita bikin space yang mana ya. Kita ke browser. Ini tampilnya akan kemana? Ke sini atau di bawahnya? Tampilnya akan di bawahnya. Karena kenapa? Nah, ya kan? Karena si kode editor ini nggak mengerti kalau kita mau menampilkan teks di bawahnya. Kalau kita ingin menampilkan teks di bawahnya, kita perlu suatu tag lagi nih, namanya tag BR. Nih, tag BR ini tidak memiliki penutup, tapi kalau kalian ingin gunakan penutup bisa juga. Kita coba save dulu ya. Ini nanti akan menampilkan space lagi nih. Kita refresh dulu kan. Kalau kita bikin banyak tag BR, kita bikin copy paste aja lah. Kita paste. Ini akan kemana? Ini akan ke bawah sini. Coba ya, kita refresh. Nah, semakin banyak BR yang kalian buat, akan semakin banyak space yang akan didapatkan. Nah, BR ini nggak terbatas. Kalian mau buat 1000 BR juga nggak masalah gitu. Nggak akan error. Tapi buat apa gitu ya kan? Ini akan buat beberapa BR aja gitu kalau kita membuat website. Kita biasa gini nih kalau kita menuliskan banyak artikel di sini. Kita ingin nih. Ya. Kita seperti ini. Kita menampilkan tulisan yang seperti ini. Ini kan kalau ingin ke bawah ya, kalian ingin nulisin ke bawah gitu. Contohnya kita ke Google Chrome. Kalau kita refresh maka akan gimana? Seperti ini atau terus lurus ke sini? Ayo gimana? Nanti jawabannya adalah kita tulisan yang tadi kalian buat akan tetap lurus. Karena kenapa? Karena lagi-lagi si browser ini nggak tahu kalau kalian menuliskan ingin ke bawah gitu. Caranya gimana? Kalian bisa tambahkan tag BR di dalam tag P kalian. Nanti setelah AWK lalu akan ke bawah. Nah, kan ke bawah kan? Itulah fungsinya tag P dan tag BR. Mungkin sekian dulu ya tutorial kali ini. Kita akan bertemu lagi di tutorial selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikuti terus channel ini untuk belajar membuat website.